Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami', dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, juz yang ke-7, masuk pembahasan di Kitabul Jami'. Kita sampai pada hadis yang ke-1259. Hadis ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang banyak sekali dihafal oleh kaum mukminin, terutama anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah sunnah. Hadis ini an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridainya. Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib, khalifatu Rasulillah, khalifati Rasulillah. Ya. Karena istilah khalifatu Rasulillah kenapa hanya disematkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Karena khalifah secara bahasa artinya penerus. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq dipanggil khalifatu Rasulillah. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab adalah khalifati Rasulillah, penerusnya Rasulullah. Karena terlalu panjang, maka para sahabat lainnya memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Amirul Mukminin. Semulanya Umar bin Khattab marah dengan panggilan Amirul Mukminin karena belum pernah didengar. Namun ketika dijelaskan oleh para sahabat dengan perkataan innaka amiruna wa nahnu mu'minin fa anta amirul mu'minin, sesungguhnya engkau wahai Umar adalah pemimpin kami dan kami adalah orang yang beriman, maka engkau adalah pemimpin orang yang beriman. Amma khalifati Rasulillah fathaqula alaina. Adapun kalau mengucapkan khalifati Rasulullah agak berat dari lisan kami, maka itu kemudian dikenal dengan istilah Amirul Mukminin. Di sini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi khalifati Rasulullah ya, jadi terlalu panjang. Maka dibilang Amir maka 4 khalifah ini disebut khulafaur rasyidin. Ya, khulafa adalah jamak dari khalifah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, al haditsu fihi an-nahyu 'anil syurbi wal aslu fin nahyi at-tahrim. Jadi hadis ini dalamnya ada larangan dari minum sambil berdiri. Asalnya dari larangan adalah haram.
Kenapa bisa? Karena dalam usul fiqh dikatakan an-nahyu yufidu tahrim. Kalau ada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang isinya larangan, maka itu memiliki faedah pengharaman. Apa hukum zina? Haram. Tahu dari mana haram? Apa ada Allah bilang hurrimat alaikumuz zina? Enggak ada. Yang ada Allah bilang wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Karena dia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, haramnya zina karena ada lafal yang berisi larangan. Usul fikih mengatakan an-nahyu yufidu tahrim. Kalau ada nas yang berisi larangan, maka dia memiliki faedah pengharaman. Nah, di sini nasnya bentuk larangan. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ya. Dilarang dengan la an-nahya ditambah tekanan nun taukid bagi yang belajar bahasa Arab. Yashrabanna, ya. Nah, di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, walihada, karena sebab inilah dhahabadz zahiriyatu ila tahrimi syurbi qa'iman. Inilah sebabnya kenapa mazhab zahiriyah adalah orang yang bermetode dalam beragama itu mengambil zahirnya hadis atau zahirnya nas. Ketika nas dibilang ini hukumnya ini, tanpa mempelajari dalam bahasa akademisinya, tanpa mempelajari kontekstualnya. Zahir itu tekstual. Mazhab zahiri mazhab tekstual, tanpa mempertimbangkan kontekstual. Nah, mazhab zahiri mengatakan hukum minum sambil berdiri haram. Kenapa? Karena hadis ini jelas melarang. Ammal jumhur, faedah yang kedua. Ammal jumhur, adapun jumhur ini mayoritas para ulama selain zahiriyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanabila, ya, Hanafi dan Malikiyah, semuanya fahamaluhu ala annahu khilafal aula. Mereka semua menganggap bahwasanya ini berbeda dengan zahiriyah tadi. Pengharaman larangan di sini tidak sampai derajat pengharaman. Karena usul fikih tadi harus diteruskan. Usul fikih harus diteruskan, jangan diputus. Al-amru an-nahyu yufidu tahrim illa idza waradatin nusus ala jawazihi. Ya. Atau bi'tibarin ukhra, atau dengan ungkapan yang lainnya. Larangan itu memiliki faedah pengharaman kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bolehnya. Nah, makanya kita lihat di sini. Wali mu'aradatihi ma fi sahihi Muslim. Karena ada hadis yang menjadikan hukum yang tadi dilarang jadi boleh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Fasyariba wa huwa qa'imun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya sambil berdiri. Tuh lihat. Dalil yang pertama, Nabi melarang minum berdiri. Secara usul fiqh haram minum berdiri. Tapi dalil yang kedua, Nabi minum sambil berdiri. Apakah Nabi menentang perkataannya sendiri? Tidak. Minumnya Nabi sambil berdiri ini menunjukkan hukum larangan tersebut bukanlah pengharaman, tapi lil karahah, tapi untuk makruh. Makanya usul fikih itu jelas. Kalau ada nas yang berisi larangan hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menggiringnya menjadi boleh. Menggiringnya menjadi makruh. Ya, kecuali ada dalil yang menggiringnya kepada al-karahah, kepada makruh. Dan sekarang ada dalil yang menggiring kepada makruh. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis larangan minum berdiri tadi, dia pun minum berdiri. Wa qala, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu.
Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat sebagaimana apa yang kalian lihat aku perbuat. Maka Nabi pernah minum sambil berdiri. Mimma yadullu ala anna nahya laisa lit-tahrim. Nah, dalil-dalil inilah yang menggiring dalil yang pertama tadi, larangan tersebut bukanlah untuk pengharaman, tetapi sebatas untuk al-karaha, makruh, dibenci. Faedah yang ketiga dari hadis ini, qala fil adab syar'iyyati wa tawajjahu annahu alaihi salatu wasalam syariba qa'iman liyubayyin al-jawaz wa annahu la yahrum fannahyu lil karahiyati aw li tarkil aula. Nah, dalam kitab al-adab syar'iyyah, kitab yang cukup tebal ya, ini mengarahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri tadi untuk menjelaskan bolehnya minum sambil berdiri. Karena kaidahnya atau usul Nabi tidak boleh melakukan perbuatan yang haram. Jadi ketika kita katakan Nabi nggak boleh berbuat perbuatan yang haram, ketika Nabi berbuat berarti perkara itu tidak haram. Nah, ini memahaminya. Nabi nggak boleh berbuat yang haram, terus Nabi minum berdiri, berarti minum berdiri nggak haram. Karena kalau haram pastilah Nabi nggak bakal minum berdiri. Itu memahaminya. Maka larangan di sini adalah untuk makruh saja atau untuk meninggalkannya lebih utama. Untuk tidak minum berdiri itu lebih utama. Qala as-Safarini fi syarh manzumatil adab al-akhbaru fi syurbi qa'iman sahihatun fannahyu mahmulun ala khilafil aula wa syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman li bayanil jawaz. Nah, dikuatkan lagi oleh pendapat as-Safarini atau as-Safaraini dalam menjelaskan Manzumah al-Adab bahwasanya kabar-kabar yang memberitakan tentang minumnya Nabi dalam keadaan berdiri itu benar, dan bahwasanya larangan ini menggiring kepada yang selain itu. Maksudnya menggiring kepada bukan kepada yang haram. Ya, ini minumnya Nabi SAW berdiri untuk menjelaskan bolehnya. Sebagaimana Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam sebuah bait syairnya yang indah, "Idza rahta tashrabu faqut tafuz li sunnati suffati ahli al-Hijazi wa qad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawazi." Ya, kata Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani, apabila engkau hendak minum, maka duduklah, niscaya kamu benang. Karena menjalankan sunnah ahli Hijaz, sunnah Nabi SAW. Dan sungguh telah boleh benar minum sambil berdiri. Akan tetapi minumnya Nabi sambil berdiri itu untuk menyatakan bolehnya. Maka dari makna ini lebih utama minumnya sambil duduk. Wa qala Ibnu Qayyim fil Huda min hadihi sallallahu alaihi wasallam asy-syurbu qa'idan haitsu kana hadyuhul mu'tad. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Huda bahwasanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum sambil duduk. Karena ini adalah petunjuk Nabi yang biasa Nabi lakukan. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an syurbi qa'iman wa sahha anhu annahu syariba qa'iman. Telah sahih hadis yang menjelaskan Nabi melarang minum sambil berdiri, dan telah sahih juga hadis yang menyatakan Nabi minum sambil berdiri. Ya. Faqala ta'ifah la tu'aridu bainaha aslan fa inna masyurbu qa'iman lil hajah. Jadi semua penjelasan ini menguatkan bahwasanya hadis yang satu dengan yang kedua dan yang ketiga tadi tidak bertentangan, akan tetapi minumnya Nabi dalam keadaan berdiri itu karena hajat. Apa maksudnya karena hajat? Sebenarnya ikhwatul iman, nah di sini dijelaskan, wa ma qala Ibnu Qayyim min al-jam'i bainan nususi bi hadhihi tariqati wal aula dzalika anna an-nahya lil karahati faqat wal karahatu tubihu al haja wal makan alladhi 'inda zamzam alladhi shariba 'indahu qa'iman laysa mahallu julusin wallahu a'lam. Jadi Ibnu Qayyim yang mengatakan menggabungkan antara nas-nas yang ada
ini adalah lebih dikedepankan, ya karena kaidah mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Kita mengumpulkan dalil-dalil yang ada itu lebih didahulukan daripada memenangkan satu dalil. Ini juga kaidah ini dipakai untuk memahami hadis ini. Lihat, hadis yang pertama melarang minum. Hadisnya sahih. Hadis yang pertama melarang minum berdiri, hadisnya sahih. Hadis yang kedua menyatakan Nabi minum berdiri, hadisnya sahih. Kalau orang enggak belajar kaidah fiqhiyah, dia akan berusaha mencari sanad hadis ini secara riwayatnya, dia perhatikan lalu dia kuatkan. Oh, berarti hadis ini syadz katanya karena menyelisih hadis yang lebih sahih. Maka dia berpendapat haram minum sambil berdiri itu misalnya. Tapi ternyata kaidah menyatakan al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan dalil itu lebih didahulukan daripada memenangkan salah satunya. Maka dikumpulkan. Nabi melarang minum berdiri benar, Nabi minum berdiri benar. Maka dicari ilahnya, dicari sebabnya. Ketika dicari sebabnya, oh ternyata Nabi minum di tempat Zam-Zam itu ramai orangnya dan tidak memungkinkan untuk duduk. Sehingga Nabi hajat minumnya dalam keadaan berdiri. Dan ini menegaskan lagi hukum makruhnya berdiri. Kenapa? Karena perkara makruh itu boleh dikerjakan ketika hajat. Namun ketika tidak hajat, maka lebih utama tinggalkan perkara yang makruh ini. Maka justru keadaan itu menguatkan hukum minum sambil berdiri adalah makruh. Nah, ini diantaranya kita kajiannya ilmiah. Jadi kalau kedepannya nggak ngontok-ngontokan, satu ngontok-ngontokan ini dalilnya haram. Ini akhirnya gimana jawabnya? Akhirnya satu ngotot haram, satu ngotot boleh. Ternyata gini cara penyelesaiannya, cara menerapkan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam memahami dalil-dalil yang ada. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke 1260. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala. Hadis ini juga dari Ali, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kalau salah seorang di antara kalian hendak memakai alas kaki, maka hendaknya dia memulai dari sebelah kanan. Ini perintah. Tadi kan larangan. Hadis ini perintah. Apabila hendak beralas kaki, maka mulailah dari sebelah kanan. Berarti ini perintah. Kaidah fikih, usul fikih mengatakan al-amru yufidul wujub. Kalau ada nas yang berisi perintah, maka ini memiliki faedah wajib. Maka secara zahir hadis ini wajib kalau pakai alas kaki dengan kaki kanan duluan. Secara zahir. Kecuali ada dalil yang memalingkannya menjadi sunnah. Kecuali ada dalil yang memalingkannya menjadi sunnah. Hukum asalnya wajib. Sekarang salat hukumnya wajib. Apa ada di Al-Qur'an Allah berfirman furidat alaikumus shalah? Tidak ada. Di Al-Quran aqimus shalah, dirikanlah salat. Perintah memiliki faedah wajib. Ada enggak lafal furidat salat dalam nas? Ada, tapi bukan di Al-Quran, hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwakan adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu apa lanjutannya? Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum
annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau sekiranya mereka mentaatimu dalam hal itu, mereka sudah bersyahadat, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jadi lafal farada wajib itu ada dalam hadis Nabi SAW. Lafal Al-Quran aqimus salat, nas perintah saja. Ya. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan apabila dia hendak melepas alas kakinya, maka hendaknya dia memulai dari sebelah kiri. Ini sama, ya, perintah juga. Kalau lepas alas kaki, yang kiri duluan. Kalau selama ini kita nggak perhatian kanan kiri, sekarang kita lakukan. Ustaz, ini kan masalah sepele. Nggak sepele. Kan gak ada maslahat mudaratnya. Maslahat mudarat secara kesehatan atau secara sosial mungkin gak tampak, tapi maslahat secara agama besar. Ketika kita jalanin pakai alas kaki kanan, melepas kaki kiri, kita minimal mengikuti tuntunan Nabi SAW. Mengikuti mencontoh Nabi SAW adalah suatu kewajiban. Mencontoh Nabi SAW adalah suatu ibadah. Mencontoh Nabi SAW adalah bukti cinta kepada Nabi SAW. Mungkin kita anggap seperti ini, tapi ternyata ini luar biasa bagi agama kita. Lalu Nabi jelaskan lagi, Nabi pertegas, wal takun al yumna wal takunil yumna awwalahuma tun'anu wa akhirahuma tunza'u. Sehingga hendaklah engkau menjadikan yang kanan yang pertama kali dipakai dan yang terakhir kali dilepas. Nah, ini kan ditegaskan lagi, menegaskan dua perintah tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma yukhadhu min al-hadis. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, hadis Aisyah alladhi fil Bukhari wa Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang atau mengesankan Nabi SAW untuk senantiasa memulai dari sebelah kanan dalam hal memakai alas kaki, dalam hal berjalan, dalam hal bersuci, dan dalam segala urusannya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yabda'u bil yamin wa yuqaddimuha lil asya'it thayyibah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memulai dari sebelah kanan dan mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik. Wa yuakhiruha lima siwa dzalika, dan mengakhirkan yang kanan bagi yang selain itu, bagi yang enggak baik. Nah, yang sekarang minimal semulanya kita kalau mau yang baik-baik dari sebelah kanan, yang buruk-buruk sebelah kiri hanya takut dimarah orang tua misalnya, atau karena adat istiadat, atau karena budaya, atau karena etika. Kalau dikasih terima tangan kanan, jangan tangan kiri. Selama ini cuma etika, takut dimarah orang tua, takut dikucilkan masyarakat, takut sanksi sosial. Sekarang tambah, saya ngambil tangan kanan, memberi tangan kanan, menerima tangan kanan, berpakaian tangan kanan. Ini mengikuti contoh Nabi, ini mentaati perintah Nabi SAW. Jadi ada niat nilai pahalanya. Terus kalau nggak niat itu nggak ada pahalanya, Ustaz? Ya iyalah, kan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung dari niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kok gitu? Padahal kan sama aja capeknya. Saya tangan kanan, orang itu tangan kanan, beda niat doang. Kok pahalanya beda? Ya beda. Tegas Nabi mengatakan tadi, innamal a'malu binniyat. Kaidah fikih lagi turunan, innamal a'malu binniyat diturunkan menjadi kaidah fikih. Al-amru bimaqasidiha.
Urusan itu dilihat dari tujuannya. Seperti itu. Inilah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dengan tidak berilmu perbuatannya boleh sama, tapi yang didapat berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu tentang tangan kanan tadi, tentang mendahulukan yang kanan untuk yang baik-baik dan yang kiri untuk yang tidak baik, dia mengilmui hadis Nabi, dia mengharapkan pahala dengan melakukan itu, dia mengharapkan pahala dengan mentaati Nabi SAW, dia melakukan hal itu bukti cintanya kepada Nabi SAW, maka dia dapat pahala mencintai Nabi SAW, maka dia dapat pahala mentaati Nabi SAW dan mentaati Allah. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Lihat besar perkaranya. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran, katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, dapat cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sepele, cuman memulai yang baik-baik dengan tangan kanan, niatkan mentaati Nabi SAW, dapat kecintaan Allah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang yang nggak berilmu tentang ini dapat pujian manusia saja, dapat senang manusia saja. Perbuatannya sama, tapi nilai pahala berbeda di sisi Allah. Kenapa? Karena beda ilmunya. Karena beda ilmunya. Inilah sebab, inilah makna tegas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah saja, orang yang ibadahnya ikut-ikutan tanpa didasarkan ilmu, perbedaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti perbedaan antara bulan di malam purnama dibandingkan seluruh bintang. Bayangkan, bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang. Berjuta-juta bintang kalah terang dengan satu bulan purnama. Itulah keutamaan yang sangat luar biasa, perbedaan yang sangat luar biasa, keutamaan yang sangat luar biasa yang Nabi gambarkan secara mutlak, jelas, analogi yang sangat mengena. Bulan purnama dibandingkan bintang. Kenapa Nabi rinci lagi? Fa innal ulama warathatul anbiya. Karena sesungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wal ulama la yuwarithuna dinaran wala dirhama, wa innama yuwarithuna al-ilma. Sesungguhnya para anbiya tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tidaklah mewariskan harta benda, akan tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian jatah warisan yang begitu besarnya. Inilah luar biasa ikhwatul iman. Jadi kita jangan anggap sepede kajian adab tahu semua dari dulu. Enggak. Belum tentu kita tahu ilmunya. Sekarang perbuatan bisa sama, capek bisa sama, bentuk bisa sama, tapi pahala di sisi Allah yang beda. Nah, dari inilah kita bisa lebih menghargai ahli ilmu. Inilah sebabnya kenapa Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa idza labisal qamisa fakana idzan ta'ala qadamal yumna wa idza labisal qamisa qadamal yumna wa idza dakhala al masjida qadamal yumna. Dari itulah Nabi SAW ketika beralas kaki mendahulukan yang kanan, ketika pakai pakaian mendahulukan yang kanan, ketika masuk masjid pun mendahulukan yang kanan. Wa yuqaddimu shimal lima siwa dzalika, dan Nabi mendahulukan yang kiri selain dari kebaikan tadi. Fa yuqaddimuha inda dukhul khala wa inda khurujil masjid minal masjidi wa yuqaddimuha inda khal'in na'laini wal qamisi wa nahwi dzalika. Sehingga Nabi mendahulukan yang kiri ketika masuk kamar mandi WC, ketika keluar dari masjid, ketika
melepas alas kaki, ketika melepas pakaian dan yang semisalnya. Nah, selama ini kalau kita biasa ngelepas pakaian bareng-bareng, gak kanan gak kiri, sekarang coba upayakan yang kiri dulu. Kan biasanya bareng-bareng, apalagi kalau baju kaos itu bareng-bareng bukanya, serat barengan kan. Sekarang buka kiri dulu. Minimal ngikutin sunnah Nabi SAW. Karena kita gitu, sampai bajunya ada kancing, males buka kancingnya, langsung aja buka kayak kaos bareng-bareng gitu kan. Nah, sekarang agak dirubah dikit caranya. Minimal ada dapat pahala ngikuti contoh Nabi SAW. Faedah yang kedua dari hadis ini, wa kana yakhussul yamina fil akli wasyurbi wal musafahati wa tanawulil asya'i tayyibati. Nabi SAW itu mengkhususkan yang kanan dalam makan, minum, berjabat tangan, ya, mengambil sesuatu yang baik-baik. Wa yakhussu shimali lil awsakh wal asya'il mustaqrahati. Hadhihi hiya sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam allati yastatibuha wa yu'jibuhu fi'luha. Dan Nabi SAW itu mengkhususkan yang kiri untuk yang kotor-kotor atau sesuatu-sesuatu yang dibenci. Dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang Nabi senang dengannya, dan Nabi ya heran dan kagum dengan orang yang mengerjakannya. Jadi kalau minimal tambahan lagi ilmu, kita melakukan hal itu mendapatkan kekaguman Nabi, ya, disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan keutamaannya. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wa kana fit taharati yuqaddimu ghuslal yadil yumna war rijlil yumna wa fi halqin nusuki yuqaddimul janibal ayman min ra'sihi 'alal aysar. Begitupun dalam hal bersuci. Maka kita mendahulukan mencuci tangan kanan, kaki kanan. Dan dalam dalam tahallul mencukur, halqun nusuk, ya, dalam manasik kita mencukur rambut pun kita mengedepankan mendahulukan bagian yang kanan dari kepala kita, kemudian dari yang kiri, ya. Nah, dari kanan dulu baru ke kiri, ya gitu ya. Dalam hal tahallul juga, ya. Jadi bukan dari atau kanan terus kiri, tidak apa-apa. Tidak, tapi kita kebanyakan dari depan ke belakang, ya. Tapi bagian kanan dulu. Wa hakadha sya'nu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat dari hadis ini, anna taqdimal yumna fil asya'il mustaqabati wa takhsisiha laha anna taqdimal yumna fil asya'il mustaqabati wa takhsisaha laha wa takhsisus shimali lil asya'il mustaqdarati huwal afdalu syar'an wa aqlan wa tibban. Bahwasanya faedah yang bisa kita ambil, mendahulukan yang kanan untuk sesuatu yang baik-baik dan mengkhususkannya, begitu pula mengkhususkan yang kiri untuk sesuatu yang kotor. Ini adalah perkara yang afdol, yang utama, ditinjau dari sisi syariat, dari sisi akal, dan dari sisi kesehatan kedokteran, ya. Walidha saratil qaidatu syar'iyyatul mustamaddatu min sunnatihi hiya taqdimul yamini nafsiha fi kulli ma kana fi'luhu min babit takrimi wa ma kana lidduha istuhibba lahu shimal. Dari inilah menjadi kaidah syar'iyyah yang jadi rujukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan yang kanan itu dalam setiap hal yang mengerjakannya itu masuk dalam pembahasan memuliakan. Jadi kalau ada unsur memuliakan itu dimulai dengan yang kanan. Dan apa yang berlawanan dari itu, yang tidak unsur memuliakan, maka disunnahkan untuk memulai dengan yang kiri.
Ya. Faedah yang kelima dari hadis ini adalah qala Ibnul Arabi. Ibnul Arabi berkata, al-bada'atu bil yamini masyru'atun fi jami'il a'malis salihah. Memulai dengan yang kanan ini disyariatkan dalam seluruh amalan-amalan yang saleh, yang baik. Bi fadlil yamini hissan fil quwwati. Kenapa? Karena keutamaan yang kanan itu secara indrawi kita itu lebih kuat. Kecuali ada yang kidal. Ya, kidal itu pengecualian. Nah, Ustaz, berarti kaidah ini salah dong? Bukan salah. Karena ada kaidah lagi. Apa kaidah lagi? Dukunil qaidati istisna. Setiap ada kaidah ada pengecualian. Sudah. Wajib bagi semua yang berpuasa. Kecuali yang sakit, yang safar, ada pengecualian. Wajib puasa kecuali yang haid, yang nifas. Ya, setiap ketentuan kaidah itu ada pengecualian. Membunuh wajib dikisos kecuali masih kecil, gila, ada pengecualian. Enggak ada sesuatu yang enggak ada pengecualiannya. Semua masuk surga kecuali yang menolak. Nah, kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku mereka bakal masuk surga kecuali yang menolak. Ada juga pengecualian tetap. Faman ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga, siapa yang memaksiatiku maksud Nabi, maka dialah yang menolak masuk surga. Ya, setiap kaidah ada pengecualian. Wa syar'an fin nadbi ila taqdimiha. Jadi karena kita diutamakan ini syariat, kita mendahulukan yang kanan karena keutamaan yang kanan itu lebih kuat dari yang kiri, dan juga secara syariat ini adalah sunnah kita mendahulukan yang kanan. Wa qala al-Halimi innama yabda'u bisyimali indal khal'i li'anna al-libasa karamatun wa li'annahu wiqayatun falamma kanat al-yaminu aqram min al-yusra budi'a biha fil labsi wa ukhirat fil khal'i litakuna al-karamatu laha adwam wa hissatuha minha akthar. Jadi kita itu memulai yang kiri ketika melepas, pakaian, karena pakaian itu adalah karamah, kemuliaan. Wali annahu wiqayah, dan karena pakaian itu adalah wiqayah, pelindung. Ya. Falamma kanatil yamin akram. Nah, ketika kita mendapat yang kanan itu lebih mulia dari minal yusra, dari yang kiri, maka ketika melepas kita mulai dengan yang kiri dan kita mengakhirkan yang kanan agar kemuliaan tadi lebih lama. Masuk yang kanan, pakai, ngelepas yang kiri dulu, yang kanan masih di situ, baru lepas yang kanan. Jadi yang kanan karomah ini lebih lama waktunya daripada yang tidak mulia. Jadi yang mulia itu lebih bertahan lama, kemuliaannya, karomahnya lebih bertahan lama. Kita masuk hadis yang ke 1261. Hadis yang ke 1261, wa an Ali radhiyallahu anhu qala. Hadis ini masih dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaihi. Janganlah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal, satu alas kaki, pakai sendal, putus satu ditenteng, satu tetap dipakai, gak boleh. Nah, berarti secara usul fikih ini hukumnya apa? Haram, karena larangan. Nah, haram dulu.
sampai datang dalil yang membolehkan. Tapi ini dianggap haram dulu. Wal yun'inhuma jami'an. Jadi hendaklah dia melepaskan keduanya. Hendaklah dia memakai keduanya semuanya, auliyah lahuma jami'an, atau dilepas kedua-duanya. Nah, jadi kalau ada kita pakai sendal satu rusak, sudah lepas dua-duanya, tenteng dua-duanya, nyeker. Kalau enggak pakai dua-duanya, tahannya aja gitu. Ya, jangan lah pakai satu ditenteng satu. Hadis ini muttafaqun alaihi. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-Islamu kamil wa yad'u ilal kamil. Wa jamil yuhibbul jamal. Islam itu sempurna dan menyeru kepada kesempurnaan. Islam itu indah dan mencintai keindahan. Itu ya kata kuncinya. Kan enggak sempurna kalau pakai separuh. Kalau Islam menyeru kepada kesempurnaan, pakai dua-duanya atau enggak, lepaskan dua-duanya. Islam indah, kan enggak etis kalau pakai separuh, pakai sebelah. Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya sekalian. Fa in masal insanu fi na'lin wahidatin aw khuffin wahidatin fa fihi muthlatun wa tashhir wa mukhalafatun lil mu'tad lidza naha 'anil mashi fi na'lin wahida fa imma an yun'ila rijlaini jami'an wa imma an yatrukahuma wa yakuna hafiyan wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan yanta'in wa taratan yamshi hafiyan. Jadi kalau sekiranya seorang berjalan ya dengan satu sandal atau satu sepatu, maka di sini ada permasalahannya. Ada bentuk tashhir, ya, bentuk pengen dilihat, syuhroh, pengen tenar, ya. Dan ini menyelisihi adat. Karena itulah makanya dilarang dari berjalan menggunakan satu sendal saja. Maka bisa dia memilih dengan memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya, ya, sehingga dia menjadi telanjang kaki. Gak apa-apa. Karena Nabi SAW terkadang suka pakai alas kaki, terkadang juga suka nggak pakai alas kaki. Ya, jadi Ustaz, berarti kalau kita jalan nggak pakai alas kaki sunnah Nabi, sunnah Nabi. Berjalan pakai alas kaki sunnah Nabi juga. Makanya karena kedua-duanya sunnah Nabi, lihat posisinya. Jangan mentang-mentang Nabi pernah berjalan tidak beralas kaki, dari rumahnya ke masjid tidak pakai alas kaki dia. Masuk masjid, ditegur orang, tidak pakai alas kaki, ini sunnah Nabi SAW. Nah iya, tapi lihat tempatnya juga. Jawab lagi. At-tahuru syatrul iman, kebersihan bagian daripada keimanan. Maksud insya salah hadis ini kita masuk kan? Belum ya? Lanjut berarti kalau berapa menit lagi? 10. Terus yang kedua, faedah yang kedua, al-aslu fin nahyi wat tahrim illa anna jumhur al-ulama hamalu hadha an-nahya 'ala al-karahiyati lima rawat Tirmidzi an Aisyah qalat rubbama in qata'a tashaqqu ni'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam famasha fin na'lil wahidati hatta yuslihaha. Nah, ini faedah yang kedua luar biasa. Secara usul fikih, hadis ini membawa kepada pengharaman pakai sandal sebelah, ya kan? Tetapi apa usul fikih tadi? Larangan berfaedah haram sampai ada dalil yang memalingkannya menjadi makruh saja. Nah, sekarang ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia mengatakan pernah putus sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan memakai satu sandal saja, sebelah sandal, sampai Nabi memperbaiki sandalnya yang putus tadi.
Jadi tidak lama pakai putus, tetap pakai setelah sampai dia istirahat duduk berbaiki sendal yang putusnya baru pakai dua-duanya. Jadi tapi sempat juga pakai satu sendal dalam beberapa waktu, maka ini memalingkan yang hukum asalnya tadi haram menjadi makruh saja. Makruh ya. Tapi di antara ciri baiknya keislaman seseorang, dia ngelakuin yang baik-baik aja, bukan milih yang makruh-makruh. Jadi jangan ngomong, kan tidak apa-apa, makruh aja, saya tetap pakai sendal, ini kan makruh saja. Iya makruh, kenapa kamu kerjakan? Ya kan nggak dosa. Iya nggak dosa, tapi Nabi bilang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, dia tinggalkan yang kurang manfaat. Apa yang dia mendapatkan manfaat dari sekedar syuhro, ketenaran saja, dapat omongan orang saja. Lebih baik dia mengikuti yang lebih utama, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala fil furu' yukrahul mashyu fi na'lin wahidatin bila hajatin wa nassa alaihi al-Imam Ahmad walau yasira. Dalam al-furu' dimakruhkan berjalan dengan satu sendal tanpa hajat, dan hal ini juga dinaskan oleh Imam Ahmad walaupun berjalannya itu ringan, sedikit, lepaslah. Ini faedah yang ketiga dan yang terakhir. Qala al-Khattabi al-hikmatu fin nahyi anna an-na'la syuri'at li wiqayatir rijli amma yakunu fil ardi min syaukin aw nahwihi. Bahwasanya alas kaki itu disyariatkan untuk melindungi kaki dari apa yang ada di jalan berupa duri dan semisalnya. Fa idzan faradat ihdar rijlaini ihtajal mashi an yatawaqqa li ihdar rijlaihi ma la yatawaqqa lil ukhra. Fa yakhruju bidzalika an sajjiyati mashyihi wa la ya'manu ma'a dzalika minal ithar. Minal athar. Jadi kalau sekiranya orang itu berjalan cuma menggunakan satu sendal saja, maka orang yang berjalan tadi butuh perlindungan lebih terhadap salah satu kakinya tanpa dia memperhatikan kaki yang lainnya, sehingga keluarlah perkara ini dari tujuan berjalannya tadi. Maka dia tetap enggak aman dari al-athar ya, dari bahaya di jalan tadi. Waqila li'annahu lam ya'dil baina jawarihi. Ada juga yang berpendapat kalau kita pakai satu sandal saja, maka kita enggak berlaku adil terhadap anggota badan kita. Wa rubbama nusiba fa'ilu dzalika ila ikhtilalir ra'i. Dan terkadang ada juga yang mengatakan orang yang berbuat demikian, yang pakai alas kaki sebelah saja, ini agak miring kepalanya. Ini ada yang mendapat seperti itu. Atau ada yang mengatakan pikirannya lemah. Kok bisa pakai cuma sebelah saja. Wallahu ta'ala alam. Dan ini yang penting, yang lebih tegas lagi, Ibnu Arabi mengatakan al-illatu fihi annaha masyatus syaitan. Ibnu Arabi mengatakan sebab yang jelas kenapa dilarang pakai satu alas kaki sebelah itu karena yang demikian adalah cara melangkah, cara berjalannya syaitan. Maka jangan kita ngikuti langkah syaitan. Allah berbilang wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada perjumpaan kali ini. Kesannya sepele, cuma adab-adab saja, tapi ternyata ketika mengamalkannya mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.